Sejarah dan teori manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi. Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya. Kemudian manajemen berkembang sesuai perkembangan keahlian dan pengetahuan yang diperoleh manusia itu. Sejarah perkembangan manajemen yang ada di masyarakat. Pada masa lalu, keterampilan masih terbatas, keahlian masih sederhana, dan sekarang dalam perkembangannya, manajemen semakin berkembang dikarenakan ilmu pengetahuan mudah didapatkan dan perkembangan teknologi semakin tinggi. Teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah dikembangkan oleh insinyur Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola suatu perusahaan. Terdapat beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah. Di antaranya yang pertama, pentingnya peranan manajer. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor tahun 1856 sampai 1915. Yang pertama, penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Yang kedua, seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Yang ketiga, prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen. Yang keempat, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Sumbangan manajemen ilmiah. Yang pertama, teknik-teknik efisiensi menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Yang kedua, seleksi dan pengembangan ilmiah karyawan menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Adapun keterbatasannya. Yang pertama, kenaikan produktivitas sering tidak diiringi kenaikan pendapatan. Yang kedua, perilaku manusia bermacam-macam menjadi hambatan. Teori manajemen klasik ada dua. Yang pertama, awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Yang kedua, para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Henry Fayol 1841 sampai 1925. Henry Fayol mengarang buku General and Industrial Management pada tahun 1916 dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Di samping memperhatikan manajemen bagi satu organisasi yang kompleks, sehingga beliau menampilkan satu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk cetak biru. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama, teknis atau produksi. Yang kedua, dagang atau beli, jual, dan pertukaran. Yang ketiga, keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal. Yang keempat, keamanan atau perlindungan harta milik dan manusia. Yang kelima, akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukuan. Yang keenam, manajerial yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen. Ajaran Fayol lainnya. Yang pertama, keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer tergantung kepada tempat pada tingkatan organisasi. Yang kedua, kemampuan dan keterampilan manajemen harus diajarkan dan dipelajari. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan manajemen dapat diterapkan pada segala bentuk dan jenis organisasi. Yang keempat, prinsip-prinsip manajemen bersifat luas sehingga dapat disesuaikan pada keadaan yang dihadapi. 14. Prinsip manajemen Fayol. Pembagian tugas, wewenang manajer, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan,
kepentingan individual di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi, hierarki, susunan, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korps. Teori perilaku organisasi. Teori perilaku merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Prinsip dasar perilaku organisasi ada 4. Yang pertama, manajemen dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja. Tokoh-tokoh perilaku organisasi. Yang pertama, Abraham Maslow, hierarki kebutuhan manusia. Yang kedua, Douglas McGregor, teori X dan Y. Yang ketiga, Frederick Herzberg, teori motivasi higienis atau teori 2 faktor. Yang keempat, Chris Agris, teori kepribadian dan organisasi. Yang kelima, Robert Black and Jane Monton, kisi-kisi manajerial. Yang keenam, Francis Likert, sistem manajemen. Yang ketujuh, Fred Fiedler, pendekatan kontingensi kepemimpinan. Yang ke-8, Edgar Sitchin, dinamika kelompok dalam organisasi. Teori kuantitatif dibangun atas dasar manajemen ilmiah, ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pemecahan masalah industri. Langkah-langkah pendekatan manajemen Sitchin. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan suatu model matematis. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Yang keempat, pengujian model dan hasil yang diharapkan dari model. Yang kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Yang keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Analisis sistem. Yang pertama, analisis sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang lain. Yang ketiga, pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat, sistem mencakup sistem-sistem umum maupun khusus. Teori kontingensi ada 4. Yang pertama, pendekatan kontingensi berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan. Yang kedua, dalam pendekatan ini yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut. Yang ketiga, pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan. Yang keempat, pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Manajemen hasil dikemukakan oleh Peter Drucker di awal tahun 1950-an. Manajemen by objektif memusatkan perhatian pada hasil, bukan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan. 4 tahap dari program manajemen by objektif. Yang pertama, membicarakan tugas dan hasil apa yang dibutuhkan. Yang kedua, menyetujui pelaksanaan jangka pendek. Yang ketiga, berkumpul secara periodik untuk membahas tujuan. Yang keempat, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menentukan tujuan baru. Keburukan manajemen by objektif. Yang pertama, untuk beberapa tugas, MBO sulit menentukan tujuan yang tepat. Yang kedua, MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi. Yang ketiga, MBO seharusnya tidak dipandang sebagai penyelesaian untuk semua masalah manajemen. Yang keempat, tujuan-tujuan itu seharusnya logis dan mudah diukur.